Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Eh, saya Muhammad Fairi Rahman eh, akan mempresentasikan tugas besar 2 Bahasa Indonesia. Oke, di tugas 2 Bahasa Indonesia ini saya mengangkat topik pengaruh bahasa asing bagi perkembangan bahasa Indonesia. Kita mulai dari pertama ini ada pengertian bahasa. Pengertian bahasa menurut bahasa atau Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah sebagai sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi dan mengidentifikasi diri. Oleh karena itu, bahasa bisa disebut juga sebagai salah satu sistem komunikasi yang digunakan manusia. Yang kedua ada berbahasa merupakan hal yang penting karena dengan berbahasa manusia dapat berinteraksi dan saling berupaya untuk memahami. Selanjutnya ada fungsi bahasa. Fungsi bahasa ini ada 4. Yang pertama, bahasa sebagai alat komunikasi. Dalam hal ini, bahasa yang digunakan memang bertujuan untuk berinteraksi dan berharap lawan bicara bisa memahami maksud tersebut. Yang kedua ada bahasa sebagai alat ekspresi diri. Yang dimaksud ialah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi ini juga dapat menjadi sarana untuk mengekspresikan diri. Dan juga yang ketiga ada bahasa sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Yang dimaksud ialah penggunaan bahasa sangat penting untuk berintegrasi dan beradaptasi dalam situasi tertentu. Yang terakhir ada bahasa sebagai alat kontrol sosial. Yang dimaksud ialah bahasa sebagai alat kontrol sosial ini bisa dapat sangat efektif. Pemilihan bahasa dapat digunakan atau disesuaikan dengan golongan masyarakat yang dituju. Selanjutnya ada Selanjutnya ada ragam bahasa. Ragam bahasa ini memiliki banyak sekali atau variasi yang digunakan dalam berbahasa. Menurut Mustaqim tahun 1994, ragam bahasa terbagi ke dalam jenis atau 3 jenis, yaitu yang pertama, ragam bahasa dilihat dari segi pemakaiannya, yakni ragam lisan dan juga ragam tulisan. Yang kedua ada ragam bahasa dilihat dari situasi. Yang dimaksud ialah menjadi ragam resmi atau formal dan ragam tak resmi atau informal. Yang ketiga ada ragam bahasa dilihat dari bidang pemakaiannya dan yang berbeda. Yang dimaksud ialah di bidang edukasi, kesehatan, dan lain-lainnya. Yang terakhir atau tambahannya yaitu ragam bahasa ini dapat dipilih atau disesuaikan penggunaannya berdasarkan situasi kondisi suatu masyarakat. Oke, selanjutnya ada sifat bahasa. Sifat bahasa itu ada atau dibagi dalam 4. Yang pertama itu bahasa itu sebagai sebuah sistem. Yang dimaksud bahasa merupakan sistem kesatuan bunyi dan makna yang berpadu. Yang kedua, bahasa itu unik dan khas. Yang dimaksud ialah setiap bahasa memiliki keunikan dan ciri khasnya sendiri yang menggambarkan kebudayaan suatu kelompok masyarakat. Yang ketiga ada bahasa bersifat universal. Yang dimaksud ialah bahasa berlaku untuk umum atau universal. Siapa saja boleh menggunakan bahasa yang ada di dunia. Dan yang terakhir atau yang keempat ialah bahasa itu dinamis. Yang dimaksud itu bahasa mengalami berbagai perubahan tergantung zamannya. Semakin berkembang dunia, maka bahasa juga akan berkembang, memunculkan kosakata yang baru. Ada tambah lagi ini bahasa bervariasi. Yang dimaksud ialah variasi bahasa atau ragam bahasa ini sangat banyak yang menjadi ciri dari bahasa itu sendiri. Hal ini karena bahasa penggunaannya dapat berbeda-beda tergantung dengan situasi dan kondisinya. Oke, slide berikutnya ada pengaruh bahasa.
Pengaruh bahasa ini ditandai dengan gaya bahasa tersebut yang nantinya akan timbul kelas sosial yang disesuaikan dengan gaya hidup. Dalam contohnya, kehidupan kesultanan atau keraton akan berbeda bahasanya dengan kehidupan budak atau rakyat biasa, atau gaya bahasa masyarakat kelas atas dan kelas menengah yang berbeda. Hal ini memacu perbedaan kebutuhan bahasa dan kebutuhan sosial, sehingga memunculkan gaya hidup yang menimbulkan kesenjangan. Sebagai contohnya lagi, yaitu kekuasaan yang berkaitan dengan pengendalian orang-orang yang memiliki kekuasaan, maka dia akan memiliki pengendalian terhadap apa yang dikuasainya. Bahasa juga sebagai kontrol sosial adalah sebuah produk untuk menjadikan hal tersebut alat untuk dapat menguasai apa yang dikuasainya. Oke, yang selanjutnya ialah pengaruh bahasa asing di era globalisasi terhadap bahasa Indonesia. Seiring dengan munculnya bahasa asing dalam kehidupan masyarakat maupun kalangan mahasiswa, banyak sekali pengaruh yang ditimbulkan oleh bahasa asing terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Pengaruh tersebut ada yang berdampak positif, ada juga yang berdampak negatif. Dampak positifnya yaitu bangsa Indonesia dapat mengikuti perkembangan internasional dengan lancar dan mampu bersaing dengan negara lainnya. Sedangkan dampak negatifnya yaitu bahasa Indonesia sedikit demi sedikit akan tergeser oleh bahasa asing. Oleh karena itu, jika penggunaan bahasa asing tidak dikurangi atau bahkan tidak diawasi, maka dapat diprediksikan bahasa Indonesia akan hilang dan ini sangat berpengaruh terhadap kebudayaan yang ada di Indonesia. Oke, baik. Selanjutnya ada penggunaan bahasa asing di Indonesia. Penggunaan bahasa asing di Indonesia sudah banyak digunakan pada pembelajaran pendidikan sejak zaman kolonial Belanda, di mana saat itu keturunan bangsawan atau kalangan pribumi elit mengikuti pembelajaran sekolah dasar di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Salah satu pembelajaran yang diwajibkan dalam sekolah-sekolahnya yaitu pembelajaran bahasa asing seperti bahasa Belanda, bahasa Jepang, dan juga bahasa Jerman. Pada tanggal 16 Maret 1995, Menteri Dalam Negeri membuat surat mengenai penertiban penggunaan bahasa asing di Indonesia. Ia menginstruksikan agar papan-papan nama dunia usaha dan perdagangan di Indonesia yang menggunakan bahasa asing diubah ke dalam bahasa Indonesia. Siap. Kali ini kita sampai di kesimpulan. Dapat disimpulkan dari materi PPT saya tentang TB2 Bahasa Indonesia ini, bahasa merupakan suatu alat komunikasi yang penting dan sesuatu identitas dalam sebuah negara. Jika tidak ada bahasa untuk alat komunikasi dalam suatu negara, maka tidak akan ada interaksi antar manusia. Peranan bahasa dalam kehidupan manusia sangatlah besar. Hampir semua kegiatan yang dilakukan manusia memerlukan bahasa. Bahasa dapat membantu untuk mendapatkan informasi dan menambah ilmu pengetahuan serta membantu dalam berkomunikasi. Dalam pergaulan internasional, negara yang lebih kuat dari segi ekonomi, politik, pertahanan, dan juga keamanan akan lebih mudah mempengaruhi sebuah negara yang sedang berkembang. Pilihan bahasa yang digunakan untuk menyampaikan pesan bukan bahasa nasional dari negara yang sedang berkembang itu, melainkan bahasa internasional, dan bahasa internasional yang paling kuat saat ini adalah bahasa Inggris atau selanjutnya sebagai disingkat BIG. Bing. Oke, ada sedikit saran dari saya tentang
materi TB2 Bahasa Indonesia ini ialah lebih bermanfaat bagi penduduk Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia yang tepat dan benar. Juga, jangan mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Hal ini akan menyebabkan banyak terciptanya kata-kata baru dan juga ketidakjelasan dalam berbicara di publik maupun di tempat yang disinggahi. Karena jika itu terjadi, bahasa Indonesia baku akan terpengaruh yang akan menyebabkan pemahaman yang sulit, begitu pula pemahaman arti bahasa Inggris yang jika salah diucapkan akan tidak bermakna. Oke, sekian dari saya eh, kepada Ibu Wirnami dan juga teman-teman. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan terima kasih telah menyimak pemaparan materi dari saya tentang tugas besar Indonesia, bahasa Indonesia kali ini. Oke.